Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Putri Wulandari. Di sini saya akan memaparkan materi sejarah tentang faktor jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Awal dari masa pemerintahan di era Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret 1966 hingga 1988. Diangkatnya Soekarno menjadi Presiden Indonesia juga menandakan era Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya. Penamaan Orde Baru ini digunakan sebagai perbandingan dengan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama. Di masa Orde Baru ini, sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial, di mana keputusan eksekutif ada di tangan presiden serta memiliki bentuk pemerintah, yaitu republik. Dasar konstitusi dari negara Indonesia adalah UUD 1945. Pada masa ini juga terjadi kemajuan dalam demokrasi di Indonesia, di mana seperti yang dapat dilihat dari hasilnya, inflasi menurun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun, walaupun mengalami perkembangan tersebut, kekuasaan dari seluruh pemerintahan pada saat itu ada di tangan presiden seutuhnya. Hal ini yang menyebabkan runtuhnya era Orde Baru, dikarenakan adanya krisis moneter di tahun 1997. 2 Juli 1997, badai krisis finansial mulai melanda kawasan Asia. Tiupan krisis dimulai dari terpukulnya mata uang Baht Thailand yang sempat anjlok dari 25 Baht per dolar Amerika menjadi sekitar 56 Baht per dolar Amerika di posisi terlemahnya. Cadangan devisa Thailand yang relatif terbatas di kisaran 6,8 juta dolar Amerika Serikat kala itu membuat Thailand sulit memenuhi kebutuhan pembayaran utang luar negerinya. Ujung-ujungnya, kondisi itu memaksa Bank Sentral Negeri Gajah Putih untuk melepas kebijakan mata uang tetap dengan kebijakan mata uang mengambang. Krisis finansial kemudian menjalar ke sejumlah negara lain di Asia dan dunia, seperti Korea Selatan, Hong Kong, China, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Jepang, dan Amerika Serikat. Namun, dampak signifikan justru dirasakan oleh 3 negara yakni Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Secara umum, krisis finansial Asia berakhir di tahun 1999 seiring dukungan dana hingga 40 miliar dolar Amerika Serikat dari IMF untuk ekonomi Thailand dan Korea Selatan. Sayangnya, dampak krisis finansial Asia bagi Indonesia jauh lebih buruk. Pukulan besar nampak dari terpuruknya rupiah di kisaran Rp2.000 per dolar Amerika hingga melemah ke level terdalamnya di kisaran Rp16.000 per dolar Amerika. Pemerintahan Soeharto kala itu mengharapkan IMF datang sebagai dewa penyelamat. Sayangnya, bantuan IMF dinilai tidak optimal, bahkan dianggap semakin memperburuk posisi nilai tawar Indonesia, yang membuat peringkat utang Indonesia pun terpuruk hingga ke level junk bond. Krisis finansial yang berujung krisis multidimensi ini bahkan membuat kursi kekuasaan yang telah digenggam rezim Orba selama 30 tahun harus diserahkan Soeharto secara legowo pada Mei 1998.